Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak dan Ibu semua. Apa kabar? Mudah-mudahan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, mungkin marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan juga keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Zoom kita pada malam hari ini bersama-sama untuk mendiskusikan sesuatu yang pastinya menarik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu semua karena telah meluangkan waktunya untuk kita sama-sama berdiskusi dalam fokus group discussion kali ini dengan judul Praktik Baik Pencegahan Narasi Kekerasan di Kampus. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Ina Zahra ya Pak, Bu, yang akan bertugas sebagai moderator pada fokus group discussion pada malam hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini selama kurang lebih mungkin 1,5 jam sampai dengan 2 jam ke depan. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya saya juga ingin memperkenalkan sekaligus menyapa para narasumber kita semua. Ini ada cukup banyak, ada 6 orang narasumber FGD yang luar biasa tentunya semuanya. Ada Bapak Dr. Andes Dardiri MA, selamat malam Bapak. Selamat malam. Lalu ada juga Bapak Bambang Hermanto MA yang Lalu juga ada Bapak Bambang Hermanto MA yang mungkin masih belum hadir sampai jam segini, mungkin bentar lagi ya Pak, 15 menit lagi katanya. Lalu ada Ibu Dr. Maria Ulfa, ada Bapak Mariatul Dr. Hikmah. Oh, oke, Mbak. Dr. Mariatul Hikmah MA. Oh, oke. Ibu Dr. Mariatul Hikmah MA. Selamat malam, Ibu. Ada Bapak Dr. Ridho Wahidi, mungkin sudah hadir ya? Ini yang abang tadi gunting. Ada Bapak Syarifuddin MPD dan juga Ibu Sopiatun Nahwiyah MA. Selamat malam Bapak dan Ibu semua yang luar biasa. Selamat bergabung pada FGD kita pada kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu, Rundown FGD pada malam hari ini akan dimulai dengan penyampaian dan pemaparan singkat oleh Bapak Dardiri. Dilanjutkan, sebetulnya ada penyampaian dan pemaparan singkat juga oleh Pak Bambang, mudah-mudahan sebentar lagi gabung. Lalu dilanjutkan baru dengan pemberian tanggapan, pemberian masukan, saran, kritik, atau apapun yang masih related dengan materi yang disampaikan oleh Pak Dardiri dan juga Pak Bambang. Di akhir, saya akan mempersilahkan masing-masing narasumber untuk memberikan final statement-nya secara singkat, padat, berupa kalimat penutup, saran, ataupun harapan terkait topik yang telah dibahas. Baru selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan oleh moderator. Bapak dan Ibu, sebagai informasi, FGD kali ini adalah salah satu cara sebetulnya untuk mendiskusikan hasil dari program e-SAIS bersama The Asia Foundation atau TIF yang telah dilaksanakan selama 2 tahun terakhir. Betul begitu ya Pak ya? Program itu bernama Inisiatif Pencegahan Kekerasan atau IPK. Gitu. Nah, mungkin tanpa perlu kita berlama-lama, boleh langsung saja ya Pak, dari Pak Dardiri dulu mungkin akan menyampaikan informasi, menyampaikan materi mengenai apa yang sebetulnya sudah dilakukan selama 2 tahun terakhir terkait program yang tadi telah disampaikan. Silakan mungkin dari Pak Dar terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak narasumber dan Ibu tentunya, dan yang saya hormati Ibu moderator yang tidak asing lagi nih, punggawa ISAIS yang baru tapi langsung kemudian sepertinya udah home banget dengan ISAIS. Bu Ina. Ketemu lagi kita ya Pak. Dan seluruh hadirin yang bisa
Halo Pak, sadar diri kayaknya jaringannya agak kurang bagus nih, lagi kurang bersahabat. Mungkin sebentar lagi masuk lagi biasanya. Assalamualaikum Pak Dardiri. Mohon tunggu sebentar, Mbak. Oh Ini iya, lagi ada masalah. boleh nggak apa-apa. Kita tunggu sebentar ya Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf, ada kesalahan ini, barangkali jaringan itu. Ya. Baik, silakan dilanjutkan Pak Dardiri. Baik, jadi saya sudah 2 tahun ini, alhamdulillah ISAIS bisa dipercaya oleh staff atau Asia Foundation untuk menjalankan sebuah proyek yang sesungguhnya inisiasinya itu semuanya berasal dari ISAIS, ya, yang kemudian didukung oleh Asia Foundation. Yang dirasakan selama ini sesungguhnya bahwa ini kan tanpa mungkin orang boleh berbeda ya dalam melihat situasi, namun kita selama ini di ISAIS meyakini masih banyak narasi-narasi yang beraroma kekerasan misalnya. Dan tentu karena kita dari perguruan tinggi Islam, maka kemudian fokus kita ya tentunya pada narasi-narasi kekerasan yang itu berbalut agama atau berada di dalam lingkup agama. Dan ini kan tentunya sangat disayangkan karena kalau kita boleh sedikit karena ini ada Pak Sarifudin, ada para dokter bidang Islamic Studies, tentu mungkin saya ingin mengajak pada sebuah fenomena di mana kalau ada ulama yang mengatakan bahwa ada sesuatu lagi, ada yang masuk. Ada ulama yang mengatakan bahwa kalau kita lihat dari narasi tentang misalnya mukjizat misalnya. Agama-agama sebelum Islam itu kan seringkali bayar kontan, gitu. Nabi Nuh dengan tenggelamnya semua orang-orang kafir yang tidak menuruti ke Nabi Nuh, gitu. Dan hanya pengikut Nabi Nuh yang selamat. Kemudian ya mukjizat total namanya, yang menunjukkan keampuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal mukjizatnya hanya Al-Quran. Ya, nah Al-Quran itu oleh Gus Baha disebut menggunakan argumentasi logik di dalam menyampaikan misi ajarannya. Jadi tidak perlu pakai yang tidak cocok kemudian diberantas, tidak seperti itu. Saya kira Islam kalau misalnya kita mengambil tema dari mukjizat ini itu sudah mengubah dari penggunaan azab, gitu, yang tentunya di situ perlu untuk penyadaran begitu, tapi temanya mengandung tuntas gitu ya. Sedangkan Nabi Muhammad itu mukjizatnya adalah Al-Quran begitu, yang di situ digarisbawahi oleh Gus Baha misalnya, itu jelas mengedepankan logik. Artinya kalau kita bawa narasi dari Al-Quran adalah narasi yang penuh kedamaian, penuh dengan pembelajaran, lebih menekankan kepada pemahaman supaya nilai-nilai baik itu bisa diadopsi, tidak dengan paksaan tetapi dengan penuh kesadaran itu. Nah, ternyata
belakangan karena situasi politik dan sebagainya, Bu Ina, suara saya masih bisa didengar dengan baik? Kemudian kita juga mengalami belakangan ini adanya narasi-narasi yang masih mengandung kekerasan. Nah, kekerasan itu tentu ada dua, gitu. Ada kekerasan fisik, tapi juga ada kekerasan non fisik. Gitu ya. Kalau kekerasan fisik barangkali semakin educated atau semakin maju suatu masyarakat biasanya agak berkurang yang ke fisik itu. Tapi yang non fisik ini kan banyak sekali begitu ya, masih dialami, masih dirasakan oleh beberapa kalangan. Sehingga hal-hal ini itu hal yang terjadi ini kemudian perlu disikapi dengan baik. Agama yang diusung, yang Islam misalnya, dalam konteks yang sedang kita bicarakan ini, tentu sangat relevan jika itu dengan narasi-narasi yang damai, yang penuh dengan kesantunan begitu ya. Apalagi ketika Muslim itu masuk ke dalam ranah politik dan sebagainya. Saya teringat dari sebuah cerita. Kebetulan kemarin saya dapetin di wall FB-nya seseorang begitu. Saya lupa meng-crop-nya ini. Itu dari Rumi membuka kembali atau menceritakan kembali dari Jalaluddin Rumi yang bercerita tentang bagaimana seorang pemuda ganteng, mungkin lebih ganteng dari saya pemuda ini, lalu dia dicintai oleh gadis yang cantik sekali, mungkin ya cantik begitu. Dan kebetulan gadis cantik ini adalah pemeluk agama Kristen, putri dari seorang pendeta yang pesohor. Apalah daya si putri cantik ini tertarik pada seorang pemuda Muslim yang memang memiliki wajah tadi ganteng begitu, sehingga kemudian jatuh cinta. Cerita cinta Heru kok jadi bangun begitu. Nah, lama kelamaan semua orang juga tahu. Namun tiba-tiba atau belakangan si sang pemuda itu punya hobi baru, yakni azan. Dia punya hobi azan. Setiap waktu dia azan di masjid, karena mungkin terusik batinnya atau terdorong, termotivasi untuk melakukan banyak kebajikan. Nah, azan hingga pada tapi azannya jelek sekali. Walaupun pemuda ini ganteng, tapi azannya jelek sekali. Nadanya tidak seperti siapa begitu. Kalau di masjid saya sih bagus gitu, sehingga orang tertarik untuk datang ke masjid. Tapi karena jeleknya azan, dan suatu hari terdengar oleh si gadis ini. Si gadis ini mendengar, ini suara panggilan apa nih? Suara panggilan orang Islam. Jelek sekali gitu. Sampai kemudian si gadis ini, gitu, yang ayahnya sudah selama ini sulit sekali ingin memisahkan gadis ini dengan pemuda ganteng itu, sulit sekali. Tapi begitu si gadis mendengar adzan jelek, lalu dia kemudian akhirnya si gadis ini tidak lagi jatuh cinta setelah dia tahu bahwa yang azan adalah sang pemuda itu. Dia tidak mau lagi tidak lagi cinta lah pada si pemuda itu. Dan karena itu kemudian sang pendeta itu kemudian datang membawa hadiah yang banyak buat si pemuda itu. karena dengan sendirinya dia telah bisa memisahkan gitu ya. Maka bersyukur dia dengan memberikan hadiah yang banyak. What lesson that we can take from the story? Ada pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita itu? Ternyata Islam itu ketika didengungkan dengan kalimat itu bagus ya, tapi dengan nada yang jelek gitu, itu tuh bisa jadi jelek kelihatannya oleh orang lain. Itu kata Rumi, bukan cerita saya, gitu. Nah, ini kita jadikan pelajaran apa yang ditulis oleh Rumi dari mudah-mudahan di kenyataan begitu. Bahwa ternyata Islam sekalipun ketika itu dikumandangkan dengan nada yang jelek, dengan gaya yang jelek, dengan tutur kata yang tidak bagus, itu akan menjadi tidak bagus.
Nah, oleh karena itu kemudian kita di ISAIS kemudian mencoba untuk melakukan apa namanya upaya untuk membuat beberapa program dengan maksud agar kita bisa melakukan counter narasi terhadap narasi-narasi yang beraroma kekerasan tadi, sehingga lama-kelamaan masyarakat tidak lagi terbiasa dengan narasi-narasi yang agak beraroma kekerasan. Dan itu tidak mudah kita akui, hambatannya banyak. ISAIS sendiri pada akhirnya seringkali dianggap sebagai apa namanya lembaga yang liberal. Saya sudah marem dengan tuduhan itu. Mungkin Pak Sarifudin juga sering dengar itu dari mana sumbernya begitu. Walaupun Pak Sarifudin tidak begitu pada saya karena saya lebih tua, mungkin segan dia gitu. tapi ISAIS sering kali dikenal sebagai lembaga yang mempromosikan pluralisme, apa namanya tadi, bahkan seolah-olah kelompok yang sekuler dan sebagainya, karena kita banyak menarasikan hal-hal yang misalnya kita ini plural ya, kita ini harus diakui bahwa kita hidup sebagai bangsa ini kita tidak sendiri gitu ya, tapi kuak-kuak baik etnis maupun agama kita bersama mereka. Oleh karena itu tidak boleh dan tidak perlu kemudian kita menonjolkan, kemudian menganggap apa namanya pentingnya mayoritas. Mayoritas sudah pasti begitu ya. Nah, narasi-narasi yang sering kali kemudian mengarah pada apa namanya bentuk-bentuk kekerasan tertentu yang dirasakan orang lain, saya kira ini bukan saja melukai orang lain, tapi juga seperti azan tadi, bisa membawa image buruk kepada kelompok yang besar ini, dan kelompok besar si giant ini akan menjadi semestinya menjadi role model, tapi kemudian justru sebaliknya. Nah, dan itu untuk kebangsaan itu sangat kurang mendukung pada bagaimana penciptaan Indonesia yang berkemajuan kalau kita ambil dari Muhammadiyah begitu. Apalagi teman-teman di NU juga sangat concern pada bagaimana untuk kita keindonesiaan itu menjadi sebuah harmoni yang indah dan mencapai pada kemajuan yang berarti. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, saya tahu Mbak Ina akan membatasi saya segera mungkin karena narasumber berikutnya juga sudah datang. ISAIS kemudian mengembangkan 3 langkah gitu ya, sesuai dengan apa namanya asesmen yang dilakukannya. 3 langkah yang dilakukan oleh ISAIS itu yang pertama adalah ini saya belum bisa menampilkan di ini karena laptop saya problem tadi, sehingga harus berpindah. Yang pertama adalah melakukan adaptasi. Pertama fokus pada kaum vulnerable. Jadi dalam mewacanakan narasi atau counter narasi ini, kita pertama harus fokus pada kelompok vulnerable. Karena judul kita tadi kan lesson learn ya. Jadi counter narasi ini lesson learn from ISAIS. Saya punya judul seperti itu, Bu Ina. Nah, maka apa yang sudah dilakukan ISAIS pertama adalah memilih fokus pada yang vulnerable. Vulnerable itu apa? Kelompok-kelompok yang kemungkinan terpapar pada katakan tadi kecenderungan untuk membuat narasi yang mengandung kekerasan. Nah, karena kita kampus, maka fokus yang kita lihat sesuai asesmen kita, yang pertama adalah kelompok dosen. Dosen ini juga tidak steril dari pengaruh-pengaruh, mungkin ideologi atau bacaan-bacaan gitu ya, yang kemudian beraromakan seperti itu. Gitu. Karena keyakinan baik sebetulnya awalnya, tetapi juga tidak terlepas dari itu. Oleh karena itu dosen perlu juga menjadi objek bagi kami untuk kemudian bagaimana membangun narasi-narasi yang lebih positif begitu ya, yang anti terhadap kekerasan itu.
Nah, untuk dosen kita misalnya membuat seminar dalam bentuk yang relatif agak kolosal maupun yang sederhana gitu ya. Sederhana itu maksudnya kelompok tingkat wilayah lah gitu. Tapi juga ada yang internasional, ada yang nasional gitu ya. Yang sudah dilakukan ISAI selama ini biasanya internasional. Tapi internasional ini biasanya nggak bisa dibiayain oleh TAF nih ya, karena biayanya besar gitu ya. Tapi kalau sekarang melalui Zoom sih bisa ya. Zoom, nanti internasional hanya kita menghadirkan narasumbernya gitu, tapi lebihnya kita via Zoom. Nah, selain seminar juga kemudian diskusi-diskusi termasuk memanfaatkan menggali konten-konten utama pada keilmuan Islam itu sendiri. Jangan sampai kemudian dalam membangun keilmuan Islam itu kemudian kita lebih banyak memilih konten-konten yang arahnya justru akan anti terhadap perbedaan misalnya, terlalu mengangkat diri berlebihan gitu ya. Itu kan narasi-narasi yang kemudian menjadi kurang elok jadinya. Maka keilmuan itu dibangun misalnya melalui metodologi studi Islam gitu. Itu dikaji bersama dengan para dosen metodologi studi Islam gitu. Itu dari segi keilmuan. Nah, kita harus banyak menghadirkan nuansa-nuansa keilmuan yang sebetulnya banyak sekali sumber-sumber yang relatif bisa yang sama sesungguhnya kontennya, tetapi narasinya itu yang paling utama. Narasinya lebih soft, lebih manusiawi lah katakan, artinya bukan untuk mencapai pada keunggulan individual. Kemudian selain kelompok dosen juga kelompok mahasiswa. Kelompok mahasiswa ini kami membangun beberapa grup diskusi juga atau FGD yang kemudian bagaimana caranya supaya dikembangkan oleh mahasiswa itu sendiri. Lalu ISAIS mensupportnya dengan menghadirkan narasumber gitu ya, kita yang membantu narasumbernya, kemudian mendukung narasumbernya, kita bayar narasumbernya, sehingga mahasiswa juga terbiasa dengan FGD atau diskusi-diskusi yang lebih lebih berperadaban, lebih tapi juga lebih santai. Misalnya saya pernah dihadirkan oleh teman-teman mahasiswa aktivis itu di depan ruko, di situ ada kopi gitu, ada kedai kopi kecil seksi tapi ya gitu, artinya agak artistik gitu. Mereka rupanya sering diskusi di situ dan kemudian kita hadir di situ dan diskusi bersama mereka. Jadi tidak mesti harus diskusi yang wah, yang ini. Kadang ada juga membangun diskusi rumput gitu ya, di bawah pohon, ya layaknya di universitas maju, mereka menggunakan taman-taman sebagai area diskusi yang kemudian di situ kita akan bangun narasi-narasi pada anti kekerasan itu. Nah, kelompok vulnerable ini juga terutama di kalangan mahasiswa ini rentan sekali mereka untuk mengakses bacaan-bacaan yang mengandung itu narasi kekerasan gitu. Internet saat ini kita sulit sekali membatasi itu, tetapi dengan kita membuat sandingan, kita intens kepada mereka memberikan counter narasi yang lain atau suguhan yang lain sebagai counter narasi, maka itu akan mengurangi lah paling tidak hawa, aroma dan insting kekerasan yang biasanya didorong atau di trigger oleh kelompok-kelompok tertentu yang memang sangat menyukai karena politik dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, selain fokus pada kelompok vulnerable, ISAIS juga membangun jaringan, network, dengan misalnya bekerjasama dan mengembangkan aktor-aktor yang akan memberikan penguatan terhadap upaya counter narasi ini. Misalnya rektor itu kan orang yang sangat berpengaruh di perguruan tinggi. Nah, kalau kita bisa bekerja sama dengan, makanya malam ini kita alhamdulillah bisa dihadiri oleh para ketua STAI, orang-orang yang sangat menentukan dalam sejarah perguruan tinggi di tempatnya dan termasuk di wilayahnya. Itu
sangat barangkali termasuk amal jariahnya nanti dicatat dari bagaimana kita mewacanakan Islam yang toleran, yang santun gitu ya, the smiling Islam Indonesia yang dulu sangat dipuja oleh dunia begitu, jangan sampai kemudian balik lagi menjadi sebuah wacana Islam yang agak serem begitulah, kira-kira begitu. Nah, di kampus UIN misalnya dulu di era Pak Munsir itu memang kebetulan mantan juga direktur ISAIS, jadi tidak kesulitan untuk kita merekrut. Tapi dengan Profesor Mujahidin kita juga alhamdulillah waktu itu sempat membangun kerjasama yang kemudian beliau sangat mendorong untuk digalakannya diskusi dan seminar yang mewacanakan kepada narasi anti kekerasan itu. Berikutnya adalah kelompok profesional atau kelompok kepentingan tertentu yang juga di situ biasanya kerjasamanya sesuai dengan kepentingan mereka. Pengusaha misalnya, walaupun ISAIS belum mencapai nih yang pengusaha, tetapi sebetulnya secara personal kita seringkali berkomunikasi dengan mereka tentang apa-apa yang bisa kita bangun kerjasamanya, gitu ya. Tapi juga kelompok seni misalnya, Pak atau ya Bang Azhar Al-Azhar itu berapa kali beliau bekerja sama dengan ISAIS dan yang hingga kemudian kita juga merencanakan atau mendiskusikan bagaimana menggagas sebuah pentas seni yang menarasikan pada pentingnya kebinekaan, pentingnya kerjasama antar yang berbeda, begitu ya, seperti itu. Maka itu kemudian menjadi sebuah gagasan-gagasan yang akan mendorong untuk kita bisa mewacanakan lebih luas tentang counter narasi dari kekerasan ini. Kemudian selain itu tentu yang ketiga adalah kita menjangkau kelompok-kelompok tertentu yang lain seperti kelompok seniman, ini ya. Kelompok seniman, kemudian tokoh-tokoh agama, para dai gitu, itu juga menjadi kelompok-kelompok yang sebetulnya bisa kemudian direkrut atau bekerja sama untuk menjadi aktor-aktor yang akan menarasikan kedamaian begitu ya, sehingga ini nantinya akan lebih meluas lagi, bukan hanya pada wilayah kampus gitu, tetapi juga pada wilayah intelektual, terutama di sektor-sektor strategis begitu, yang memang bersentuhan sangat dengan umat gitu, yang nantinya akan menjadi corong kebajikan, yang akan mewacanakan pentingnya narasi-narasi kedamaian. Nah, ISAIS pernah bekerja sama malah dengan para tokoh agama, pemuka agama. Jadi dari berbagai agama, tokoh-tokoh itu berkumpul di satu tempat, gitu, digagas oleh ISAIS, dan kemudian mereka saling berdialog. Indah sekali, gitu. Orang dari berbagai agama, tapi bisa nyambung dialognya. Dan mereka bukan melupakan agamanya, tetapi sangat mementingkan untuk menghargai perbedaan dan sebagainya. Ini Mbak Ina, ini boleh, masih ada waktu saya ya? Iya Pak. Ada kisah ini nih, Pak Sarifudin. Jadi dulu sekali, zaman masih ada almarhumah Bu Tuti Alawiyah di Majelis Ulama Indonesia. Gitu. Waktu itu mengundang ulama dari Pakistan, gitu ya, untuk membicarakan tentang bagaimana nih keislaman di dunia ini dan agenda-agenda umat Islam di dunia ini. Apa persoalan-persoalan berkembang begitu ya. Tapi fokus saya bukan di situ. Jadi ceritanya di Pakistan kan juga ada banyak kelompok-kelompok ini. Ada Ahmadiyah, ada Taliban gitu ya. Tentunya juga ada apalagi Sunni begitu ya.
ada CI-nya juga begitu. Kemudian tentu ada apa namanya, ya tadi yang keras ada Taliban dan apa namanya, Salafinya juga ada. Nah, ulama-ulama itu diberi undangan, alhamdulillah direspon baik oleh mereka. Begitu mulai, biasa orang Indonesia kan seneng joke ya. Maka ulama Indonesia ini dengan sangat ringannya bertanya gitu, bapak-bapak nih, kita bahasa Indonesia ini karena Anda nggak ngerti bahasa Urdu kan, jadi saya translate ke bahasa Indonesia ya. Ini bapak-bapak para ulama dari Pakistan ini datang ke sini tadi naik pesawat apa? Oh ternyata jawabannya beda-beda. Yang satu naik pesawat ini kemarin, yang satu naik pesawat ini tadi pagi baru sampai, itu kapan gitu. Tentu loh, kok bisa beda-beda kan? Anda kan undangannya waktunya sama, kemudian tujuannya sama. Kenapa harus pesawat berbeda? Ya nanti kalau kami kebetulan cair sama ulama kan biasa kan. Nanti kalau kami di airport terlihat oleh umat deket-deket dengan misalnya Taliban dekat dengan Ahmadiyah atau Salafi dekat Ahmadiyah, nanti umatnya jadi nggak percaya sama saya. Nah, ini gimana ini kalau sudah begini kan dengan sendirinya kita bisa membaca ya. Kalau kadang-kadang kalau Pak Syarifuddin dengan saya misalnya tidak baik gitu ya, atau tidak pura-pura baik gitu. Tapi selama ini senyumnya Pak Syarifuddin tuh saya lihat tulus banget gitu. Ya nanti umat akan membacanya tidak baik. Mahasiswa STAI dengan mahasiswa UIN nanti tidak baik. Oleh karena itu menjadi penting untuk kita melupakan perbedaan. Yang kebetulan antara saya dengan Pak Syarif memang tidak ada perbedaan, kecuali saya dengan Mbak Maria itu jelas beda itu ya. Tapi tidak beda dari segi prinsip dan yang dikaguminya ya di Buya tadi. Sehingga kita bisa satu arah, satu nada tanpa terlalu membaca lebih jauh perbedaan-perbedaan itu. Nah ini juga penting ketika kita bisa bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang berbeda untuk kita bisa satukan begitu, dialog begitu, itu akan menjadi akan tercipta, akan tercreate narasi-narasi lokal begitu yang akan bisa mendukung pada apa namanya, terciptanya antar narasi kekerasan yang selama ini cukup merisaukan gitu. Baik. Dan boleh terakhir satu lagi? Oke, Pak. Ya, terakhir adalah tentunya fokus pada persoalan atau pada persoalannya, bukan pada kelompok. Ini penting dalam membuat narasi, gitu. Kita kan ada problem nih, misalnya khilafah. Ini kan sekarang santer banget. Khilafah bukan sesuatu yang alergi untuk kita bicarakan. Kita bicarakan, tapi bukan untuk dibikin di Indonesia gitu. Karena kita sudah punya negara yang sah gitu ya. Konsep-konsepnya monggo lah diulas demikian rupa. Kemudian misalnya apa namanya lagi fokus pada masalah utama kita itu. Kemudian perbedaan gitu ya. Nah, itu seringkali menjadi hal yang apa namanya? Agak sulit, kita agak relaktan untuk bicara. Justru kita harus bedah gitu ya. Kemudian selain khilafah itu adalah apa yang keras sekarang nih? Selain khilafah itu ya apa? Tolong ingatkan saya. Ya, hal-hal seperti itu yang terkait dengan kayak khilafah, kemudian nanti mungkin ada ideologi takfiri dan sebagainya ya. Itu harus kita ganti dengan narasi damai, gitu ya. Gitu. Kemudian bagaimana harmoni dalam perbedaan, gitu ya. Dan kita jangan kemudian begitu khilafah kita tunjuk jidatnya HTI misalnya, itu nggak benar itu. Selama ini banyak orang, kelompok yang ingin juga menyuarakan anti terhadap kekerasan, tapi seringkali terlalu mengalamatkan pada kelompok. Termasuk, mohon maaf ya, kita kurang setuju juga apa namanya pelarangan langsung, karena sebetulnya itu kan dulu kita sudah mengakhiri pelarangan-pelarangan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang berkembang di negara ini. Gitu. Kasian gitu ya. Itu kan akhirnya yang kena kan ya HAM juga ya, artinya agak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 kalau kita berangus gitu. Tapi lagian ISAIS tentu tidak punya itu. ISAIS lebih suka mengembangkan
kelompok ini bukan kelompoknya, tapi bagaimana narasinya, gitu ya. Baik, Dan baik. misalnya terakhir selain itu biasanya kan gitu, IM gitu ya, Ikhwanul Muslimin gitu ya, yang katanya terorisme gitu ya. Itu jangan sekali-sekali kita mengalamatkan hal-hal isu-isu ini, yang fokus pada isu saja kita, bukan pada kelompok. Saya kira itu kalau itu kita kembangkan bersama, dan arahnya tentu tadi sudah ditebak dulu ya, ini kita bersama membuat rumah demokrasi begitu ya, maka kita akan menjadi kelompok muslim yang mudah-mudahan tetap menjadi dikagumi oleh bangsa-bangsa lain, dan kesuksesan mudah-mudahan ada di depan kita menjadi bangsa yang berkemajuan. Ya, segera itu Mbak Inas yang ingin saya sampaikan noktah-noktahnya. Oke, terima kasih Pak Dardiri. Materinya yang luar biasa. Tadi intinya adalah bagaimana Islam tuh bisa kembali menjadi smiling Islam ya Pak ya. Islam harus identik dengan kedamaian dan menyuarakan perubahan itu bukan dipaksakan, tapi memang harus dari kesadaran. Jadi harus Islam identik dengan kedamaian, kesantunan, dan memang hal-hal indah dan baik sebagaimana Islam pada intinya. Terima kasih Pak Dardiri untuk materinya. Selanjutnya mungkin untuk Pak Bambang Hermanto MA. Mohon maaf Pak, tapi materinya harus kita batasi, mungkin singkat dan padat saja ya Pak Bambang, mungkin 10 menit bisa kita dengarkan bersama sebelum masuk kita ke diskusi. Terima kasih. Silakan Pak Bambang, kami persilakan. Oke, siap. Ini boleh saya share screen-nya juga? Boleh Pak. Oke, kalau boleh ini saya coba share dulu Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Inas atas kesempatannya. Jadi saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan tentang bagaimana pencegahan narasi kekerasan di dalam best praktisnya Winsus Karyau gitu, karena agak fokus saya ke Winsus Karyaunya. Pada kesempatan ini saya ingin share dulu ini ini belum keluar dia, tunggu sebentar. Ini kayaknya memang ada kendala di laptop juga nih. Atau beginilah, nanti sambil jalan aja, sambil jalan. Halo, masih bisa didengar ya? Bisa Pak. Halo, ini kayaknya ada gangguan. Bisa ya. Oke, bisa didengar, alhamdulillah. Sambil menunggu ini, tunggu sebentar. Oke, ini deh. Oke, sudah mulai start sharing screen. Oke, Keluar. udah baru ini ya. Nah, Jadi awal saya ingin menyampaikan begini aja, menyampaikan bagaimana sebenarnya di kampus kita, di kampus Winsus Karyau, kita dahulu sempat melakukan pemetaan. Jadi kita tahu memang saat ini ada semacam perubahan besar ya dalam metode komunikasi, terutama karena Indonesia itu negeri yang sosmed banget gitu. Ini beberapa data sebelumnya. Kita mulai dari sini. Jadi sebenarnya sebelum masuk ke kampus, narasi kekerasan itu udah di masyarakat kita tuh sudah muncul gitu. Terutama setelah isu-isu Islam moderat, moderasi Islam gitu. Itu sudah mulai muncul. Bahkan munculnya itu di institusi yang seperti masjid, madrasah, pesantren, sekolah, kampus. Itu menjadi Maaf Pak ada Bambang, pergeseran. kayaknya filenya yang diklik beda deh. Coba dicek ulang. Kita nggak lihat apa-apa di sini. Iya. Oh gitu. Atau gini aja, saya sampaikan dengan ini aja kalau gitu ya. Okay. Ini memang saya stop aja lah sharingnya kalau gitu.
Saya kira tadi Nggak masih kelihatan. 60%. Gimana? Iya, sudah tidak share screen ini, Pak. Oke, Sudah silakan. share screen ya? Sudah ini Atau apa mungkin jadi? boleh disampaikan aja, Pak. Oke ya. Jadi begini saja. Jadi kita awali dari adanya pergeseran antara kaum fundamentalis lah kita sebut gitu, yang dahulunya menguasai masjid-masjid, pondok-pondok pesantren, sekarang sudah mulai disusupi. Walaupun kalau dari sisi angka itu tidak signifikan gitu. Mungkin angkanya di bawah 5%, tapi gerakannya itu kelihatan. Termasuk juga di kampus. Misalnya begini ya, misalnya ada beberapa penelitian yang kita ambil, misalnya PER itu menyebut tahun 2018 itu 39% mahasiswa itu terpapar gitu, terindikasi terpapar dari paham radikal. Kemudian juga potensi radikalisme itu tidak muncul di satu agama saja, ada di agama Islam. Jadi ada kalangan mahasiswa yang Muslim, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu juga ada muncul. Jadi munculnya itu seperti ada sama-sama, munculnya itu ada sama. Di kampus kita di Wisnu Karya itu dulu pernah ada beberapa kejadian ya, misalnya penolakan terhadap beberapa narasumber, misalnya terjadi pada kasus Gus Nadir Shah Hussein yang waktu itu Suaranya putus-putus, Pak. pernah diundang ISIS juga, kemudian harus dipindahkan karena ada orang ya. Bisa sudah lancar lagi? Iya, Halo? Pak. Halo, sudah Ya. Pak, sudah mulai terdengar. Jadi bisa diulangi sedikit. Ya, kita awali dari beberapa kasus yang terjadi di Winsus Karyau. Ada penolakan beberapa narasumber yang saat itu sudah diundang oleh Winsuska, termasuk misalnya ISIS mengundang Nadir Shah Hussein. Itu harus dipindahkan karena alasan keamanan. Kemudian juga ada di kalangan mahasiswa Usuluddin ketika itu mengundang narasumber dari agama lain dalam sebuah diskusi ngobrol, temanya cinta kasih Buddha. Ketika itu juga ada larangan. Kemudian juga ada tokoh misalnya kayak Udel Absar, itu berapa kali hendak datang dan ditolak keberadaannya. Ditarik jauh ke belakang dulu ketika Acis ya di Winsuska juga tokoh besar seperti Nasir Hamid Abu Zaid yang ketika itu sudah disiapkan untuk menjadi pembicara utama, keynote juga ditolak gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di kampus Winsus Karyau? Berdasarkan survei ini juga dengan ISIS dahulu tahun 2018 dilakukan. Sebenarnya ada beberapa fakta yang agak mengejutkan ya. Misalnya gini, tokoh-tokoh yang sangat dikagumi di kalangan mahasiswa itu, walaupun angkanya tidak besar ya, masih besar yang tidak merespon. Tapi nama-nama yang muncul tuh luar biasa gitu. Nama Muhammad Habib Rizik Syihab itu muncul nomor 1, Bakhtiar Nasir. Kemudian ada sekretaris MUI ketika itu Pak Ustadz Tengku Zulkarnain gitu. Baru diikuti tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh NU kayak Haidar Nasir, kemudian tokoh-tokoh NU gitu. Jadi itu menunjukkan sebenarnya bukan menunjukkan bahwasanya mereka ini pelaku narasi kekerasan di kampus atas nama agama, tidak. Tapi tokoh-tokoh yang dikagumi mereka ini kan sering memperlihatkan narasi kekerasan, itu aja persoalannya. Nah, kemudian yang menarik juga dari survei tersebut ada misalnya perasaan-perasaan yang muncul ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok yang berbeda paham, apalagi berpaham ideologinya. Jadi yang paling besar itu kebencian sebenarnya, walaupun tidak sampai separuh yang mengatakan kebencian, tapi ada ya kalau kebencian itu bisa sampai 23% yang menyatakan kebencian gitu kalau berdebat dengan kelompok yang berbeda paham gitu. Kemudian kita juga uji dengan pertanyaan penegakan syariah, misalnya penegakan rajam, penegakan kisos gitu. Di situ ada
berkeseimbangan, ada berimbang antara yang setuju dengan yang tidak, ada keseimbangan antara yang setuju bahwasanya syariat Islam itu sudah seharusnya atau wajib ditegakkan, dengan orang yang mengatakan ya tidak yang ragu atau tidak setuju dengan itu. Gitu. Nah, kemudian juga kita uji dengan pertanyaan atau pandangan bahwa sistem demokrasi di Indonesia adalah bagian dari tauhid. Ini kita apa? Nah, di sini justru lebih cenderung respondennya ketika itu mengganti sistem demokrasi yang sekarang ini sedang ada, walaupun mereka tidak menyebutkan khilafah gitu, tapi Pancasila itu sendiri menurut 20% lebih dari responden kita itu sistemnya bermasalah gitu. Kemudian yang menarik juga ketika ada narasi-narasi di medsos yang sifatnya kekerasan atau yang sifatnya itu ajakan pertemanan tapi dari kelompok agama yang lain gitu. Nah, ini yang muncul justru ada orang yang muncul itu pertama sikap memblokir. Dia daripada berteman di medsos dengan orang yang tidak sepaham, dia blokir gitu. Ada yang cuman tidak suka dan ada yang sedikit merasa terganggu. Jadi memang menarik beberapa fakta yang ditemukan terhadap paham-paham yang berbeda-beda, misalnya multikulturalisme, pluralisme itu tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak resistensinya. Tapi terhadap liberalisme dan sekularisme itu lumayan gitu. Sekularisme maksud kami pluralisme dan sekularisme itu lumayan resistensinya. Bisa hampir 10% yang anti dengan paham-paham tersebut. Kemudian ada fakta lagi tentang sikap bagaimana penyebaran narasi-narasi kekerasan kebencian di media sosial itu pada umumnya apatis. Nah, di sini jadi apatis, mahasiswanya nggak peduli. Jadi kalau ada yang nyebarin ya biarin aja. Jadi nggak perlu dianggap sebagai sebuah ancaman. Itu beberapa fakta yang pernah kami lakukan penelitian. Nah, berdasarkan analisis, saya melihat bahwasanya sikap keberagaman di kalangan mahasiswa ISUSKA itu pada levelnya itu baru pada level rentan gitu, rentan untuk menyebarkan narasi-narasi kekerasan. Kalau tidak ada pemantik, trigger, misalnya triggernya itu kemarin misalnya isu Habib Rizik yang kembali kemudian dia mengalami persoalan hukum. Nah, itu trigger yang memunculkan narasi-narasi kebencian, narasi kekerasan terhadap pemerintah, narasi yang di kalangan yang tadi ya walaupun tidak besar hanya 10-20%, tapi ada di kalangan mahasiswa UIN. Jadi kerentanan itu kalau tidak ada triggernya ya tidak gitu. Termasuk COVID. COVID itu kan nanti banyak narasi yang terkait dengan COVID. Ada yang sampai ekstrim gitu ya, sampai ekstrim ini bagian dari apa ya? Bagian dari rencana pemerintah untuk menyingkirkan kelompok tertentu. Ini yang kadang-kadang muncul di tengah masyarakat. Itu poin yang pertama. Jadi ada kerentanan gitu. Kemudian yang kedua, indikasi kuat munculnya intoleransi dalam bentuk gerakan itu belum ada. Kalau di UNSUSKA itu belum ada. Karena gerakannya itu sporadis. Ya seperti buktinya beginilah ketika terjadi penolakan Gus Nadir Sahusen misalnya. Ketika saya sendiri mendatangi BEM-nya nggak berani untuk menghadapi itu, nggak berani. Tapi di media sosialnya dia begitu kerasnya menentang Gus Nadir Sahusen ketika itu. Jadi kalau dalam bentuk gerakan, saya melihat belum ada gerakan yang muncul gitu. Jadi potensi berkembangnya narasi-narasi kekerasan di lingkungan kampus UIN/SUSKA Riau itu bergantung kepada agen yang mempengaruhi. Jadi agen ini ada dua, agennya itu dosen sendiri. Jadi dosen itu kalau abai atau apatis dengan isu ini, itu potensinya bisa besar. Kalau dosen-dosen tidak bisa mengarahkan mahasiswa untuk bermedsos secara bertanggung jawab, mengembangkan narasi yang positif, dan membiarkan narasi-narasi kekerasan. Itu kalau dibiarkan, itu pasti akan berpotensi berkembang. Kemudian agen yang kedua adalah agen kampus itu sendiri, manajemen, leader dan manajer kampus, rektor, dekan gitu. Harus ada kebijakan yang memang betul-betul mengarahkan, misalnya ada sanksi akademik bagi narasi-narasi kekerasan yang tidak bertanggung jawab disebarkan di medsos. Itu menurut analisa kami.
Makanya kita harus hati-hati terutama terhadap kelompok rentan. Kelompok rentan itu siapa? Mahasiswa yang baru direkrut. Ini COVID atau pandemi ada membawa angin baru ya. Angin baru itu salah satu positifnya agak kurang intensitas antara mahasiswa lama senior dengan juniornya. Sehingga kita tidak terlalu melihat ada semacam internalisasi nilai-nilai kekerasan terhadap mahasiswa baru. Karena bagaimanapun juga ada aktivis UKK yang punya potensi yang sudah terpapar dengan pemikiran-pemikiran fundamental, itu akan bisa mengancam terhadap adik-adiknya yang junior gitu. Baik. Kemudian yang kelompok rentan berikutnya siapa? Yang aktivis yang memang masuk di lembaga-lembaga mahasiswa itu yang inklusif dan terafiliasi dengan gerakan-gerakan. Itu yang kita khawatir. Nah, yang ketiga, mahasiswa yang memang dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi, pendidikan pengajaran, tidak siap menerima atau tidak siap untuk mengembangkan nalar pikir yang positif. Artinya apa? Mahasiswa yang begini rentan untuk selalu menyebarkan narasi-narasi kekerasan. Maka untuk itu kita setelah melalui berbagai studi, kita dengan pimpinan, dengan kawan-kawan dosen, itu menginisiasi beberapa program dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap UKK dan UKM. Cuman kadang-kadang ya di tengah jalan terjadi pergeseran, sehingga terjadi apa? Sehingga terjadi penolakan dari mahasiswa ada yang demo, makanya di berita-berita adalah terlihatlah walaupun isunya tidak isu-isu keagamaan gitu, tapi ya narasi kekerasan itu bisa berkembang dengan isu apapun gitu. Kemudian ada juga bagi kita untuk mengembangkan budaya dialog, karena selama ini misalnya kita sebut saja misalnya ada organisasi mahasiswa kami misalnya dengan HMI itu nggak pernah mau duduk satu meja. Nah, inilah yang sekarang kita mau inisiasi lagi. Inisiasi apa? Supaya mereka terbiasa dengan perbedaan. Supaya bisa memahami kelompok lain dan tidak mengembangkan narasi-narasi kekerasan di kampus. Jadi mungkin ini mohon maaf ya Mbak Inas dan kawan-kawan yang lain, para peserta FGD. Saya nggak ada gangguan teknis juga nih. Jaringan kayaknya, sehingga saya nggak bisa menampilkan ini apa. Sekedar pengantar ya mungkin begitu dulu Mbak Inas. Saya rasa nanti kita kembangkan saja melalui diskusi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang untuk pemaparan singkatnya yang menarik sekali. Tentunya saya di sini tadi ingin meng-highlight juga ya bahwa ternyata menurut Pak Bambang tadi potensi UIN Suska menjadi dalam tanda kutip cenderung ke radikalisme itu memang bergantung sekali pada agen yang mempengaruhi. Jadi memang dosen di sini berpengaruh besar untuk mengembangkan mungkin di semacam awareness dan edukasi ya Pak ya pada mahasiswa. Dan juga harus ada kebijakan tentunya untuk menegakkan penegakan kemungkinan ada sanksi gitu ya untuk mahasiswa-mahasiswa atau unit mahasiswa yang mungkin ada ke arah radikalisme nantinya. Mungkin seperti itu tadi jika saya bisa highlight pemaparan dari Pak Bambang tadi. Selanjutnya mungkin saya ingin mengundang pemberian tanggapan. Mungkin saya izin memanggil ya Bu, bisa dari Ibu Dr. Maria terlebih dahulu mungkin untuk tanggapan dari pemaparan Pak Dariri dan juga Pak Bambang tadi. Sebelumnya mohon izin Bu, mungkin saya kasih waktu 5-10 menit ya Bu maksimal. Terima kasih. Silakan Bu Maria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, mungkin saya sedikit cerita terkait sejarah ini ya. Sebenarnya saya nggak paham juga ini dengan diskusi di awal ketika saya diundang oleh Pak Hanafi, karena memang jujur saya baru ikut FGD ini satu kali ini. Jadi saya bilang, wah ini bukan bukan keahlian saya seperti itu, karena keahlian saya ini ya
ahli saya di bidang kurikulum. Dari S1 sampai S3 saya ini berkecimpung di bidang kurikulum, ya kurikulum pendidikan Islam. Terus Pak Safi'i ya namanya, terus dia bilang, kita hanya FGD kok Bu, yang jelas nanti yang memaparkan adalah Pak Dartiri dan Pak Bambang. Nanti Ibu menanggapi. Oh baiklah seperti itu, karena saya dari ini apa ya, masih sangat awam dan memang tidak pernah mengikuti session ini. Dan beberapa tanggapan yang memang saya dengar tadi terkait dengan kekerasan tadi ya, terkait dengan judul tema kita tadi, bahwasanya program-program yang ada di ISAIS ini sangat baik gitu ya bagi perkembangan pemikiran mahasiswanya, karena kalau saya lihat memang mahasiswa di UIN itu memang cukup banyak, karena memang alhamdulillah saya juga masih mengajar di sana sebagai dosen luar biasanya ya, dengan berbagai organisasi ya, organisasi keagamaan yang memang melekat pada diri mereka seperti itu. Dan bagaimanapun menurut asumsi saya, apapun pemikiran ya yang ada pada diri mahasiswa kita terkait dengan organisasi yang dia pegang, ya organisasi-organisasi keislaman, kita sebagai dosen kita sebagai dosen harus mampu untuk membentuk karakter yang baik pada diri mereka, yang karakter itu harus menjadi habituasi bagi diri mereka. Jadi tidak ada lagi yang namanya intolerance yang kita lihat, tidak ada lagi yang namanya istilahnya wah saya kajian saya di sini seperti ini, wah saya seperti ini, tidak ada lagi istilahnya yang berdebat kusir. Nah, kadang-kadang itu yang sering kita lihat ya, debat kusir. Menurut kajian ulama ini, kemudian menurut kajian ini seperti ini ya. Saya lihat di UIN itu. Tapi kalau saya lihat pada sisi fenomena di kampus tempat saya melaksanakan tugas ya di STAI Nurfala Air Molek, alhamdulillah karena kami masih mahasiswa kami dalam kisaran 500 orang, hal-hal seperti itu tidak ada, seperti yang saya lihat itu ya, tidak ada saya temukan. Dan alhamdulillah kita antara mahasiswa ya, kita sekarang ada 6 prodi, antara mahasiswa yang per prodi yang punya organisasi, misalnya ada yang HMI, kemudian ada yang organisasi-organisasi lainnya, LIKO yang lainnya, alhamdulillah mereka menyatu gitu. Tapi saya tidak melihat ini karena apa, apakah memang karena kaitan dengan memang kebudayaan di sini, atau memang kami dalam jumlah sedikit. Alhamdulillah tidak ada pertikaian yang saya lihat dan yang saya rasakan seperti itu. Jadi itu tanggapan saya, Pak. Baik, terima kasih Bu Mariatul Hikmah untuk tanggapannya. Mungkin senada dengan Pak Bambang ya, bahwa sekali lagi Bu Mariatul Hikmah menegaskan dosen itu punya peran untuk mengedukasi, untuk memberikan advokasi kepada mahasiswa, dan program-program ISAIS sejauh ini memang memberikan value-value penting ya Bu, untuk menciptakan toleransi beragama dan juga tidak eksklusif, terutama jika dihubungkan dengan konteks beragama Islam. Terima kasih Bu Mariatul untuk tanggapannya. Selanjutnya mungkin saya izin untuk memanggil narasumber selanjutnya. Mungkin bisa Bapak Dr. Ridhoul Wahidi. Apakah sudah hadir? Bisa memberikan tanggapan? Belum ya Pak ya? Kalau begitu Bapak Syarifuddin MPD, mungkin silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tentunya narasumber kita yang luar biasa malam hari ini menyampaikan tentang bagaimana melakukan pencegahan terhadap narasi kekerasan di kampus. Kemudian yang terhormat tentunya para Ibu moderator, kemudian ada dosen kita, alhamdulillah beberapa orang hadir ini, Sekretaris Prodi PGMI, PAI, dan kita lihat beberapa orang mahasiswa yang ikut hadir pada kesempatan ini. Menanggapi dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi, dari SAIS tentunya ini satu luar biasa yang harus kita tindak lanjuti tentunya ke depan. Kenapa? Karena dalam hal perkembangan ataupun narasi-narasi kekerasan ini, walaupun tidak sifatnya basic dalam hal agama, tetapi seperti perilaku barangkali itu bisa juga memunculkan hal-hal yang demikian. Yang kita lihat adalah bagaimana narasinya.
narasinya. Ketika ketidakpedulian saja antara dosenkah dengan dosen, kemudian mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, ini menjadi sesuatu kekerasan juga sebenarnya kan kalau kita lihat secara lebih rinci lagi. Nah, maka dari itu sebagai tanggapan dari saya berdasarkan dari apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita, narasumber utama kita lah dalam hal ini, ada beberapa indikator penting barangkali yang harus kita kutip dan memang harus kita laksanakan dalam hal ini di dalam dunia kampus. Ya, karena mengutip perlu dicatat berarti tadi ya, kita catat apa kira-kira yang menjadi. Nah, dalam hal pencegahan barangkali, tentu ada indikator yang harus menjadi poin-poin penting bagi kita semua, selaku barangkali pimpinan atau selaku dosen dalam hal ini, yang memberikan pengajaran, kemudian pengembangan kepada mahasiswa, penambahan pengetahuan kepada mahasiswa. Nah, bagaimana melakukan upaya pencegahan ataupun penanggulangan terhadap narasi kekerasan ini di kampus. Pertama, upaya yang harus kita lakukan adalah sebagai wujud pencegahan itu kita harus ya bersifat komprehensif gitu. Artinya bagaimana mampu untuk menerima dengan baik. Seperti apa kira-kira? Maka kita harus membuat satu strategi dan pendekatan yang dilakukan harus bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lain dan memperkuat satu dengan yang lainnya. Siapa saja orang-orang yang terlibat di kampus. Nah, ini kita harus saling bersinergi begitu kan. Kemudian ini adalah satu strategi kita barangkali bagaimana melakukan sebuah pendekatan dengan siapa saja yang berada di kampus agar kita saling melengkapi, memperkuat dengan satu yang lain. Kenapa? Karena memang pada dasarnya kita ini kan manusia ya ada kurangnya pasti. Nah, gitu kan. Kayak saya kurang ganteng, Pak Dadiri lebih ganteng. Nah, kan begitu. Ada kurangnya. Nah, maka dari itu kita harus saling melengkapi dan memperkuat antara satu dengan yang lain. Yang paling penting adalah yang kedua, yang bisa saya tanggapin, yang kedua adalah bagaimana membangun infrastrukturnya. Infrastruktur yang kuat ini. Artinya apa? Dibutuhkan sistem organisasi, struktur atau kelembagaan yang legal dalam hal ini. Dan efektif dalam mengembangkan strategi pencegahan narasi kekerasan di perguruan tinggi atau di kampus kita. Misalnya apa? Rumah moderasi beragama. Nah, ini sangat penting sekali bagi kita dan sesuai dengan edaran barangkali Bapak Dirjen kita sudah mengedarkan kemarin agar ya bagaimana kita membangun atau mendirikan rumah moderasi beragama. Ini ya karena tujuan daripada kegiatan kita salah satunya adalah ya terwujudnya itu. Mudah-mudahan nanti dari SAIS ini mampu memberikan pencerahan lebih dalam kepada kita dan kita memang ya yang di ujung kulon ini pengenlah gitu ya kan membangun rumah moderasi beragama. Kemudian yang satu lagi insya Allah kita akan dalam waktu dekat kita akan bangun juga ya pusat pusat kajian perempuan. Jadi ada dua nanti yang akan kita bangun sesudah Lebaran ini. Satunya adalah rumah moderasi beragama. Insya Allah mudah-mudahan. Itu yang kedua tanggapan kita. Yang ketiga adalah penguatan pemahaman. Seperti apa? Artinya bahwa seluruh sivitas akademika itu, seluruh sivitas kampus harus menjadi target penerima dan pengamat pesan-pesan pencegahan, kampanye atau strategi penanggulangan narasi kekerasan ini. Nah, artinya apa? Kita mesti harus menyampaikan itu kepada mereka. Nah, kenapa? Unsur-unsur inilah yang kemudian ya kita semua kan orang yang menerima dan kita harus menyampaikan itu kepada mereka. Nah, karena saling ingat mengingatkan itu ada di dalam kajian kita ada tazkirah namanya ya ingat mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah kemitraan menurut saya. Ini perlu sekali. Kemitraan yang berkelanjutan. Artinya apa? Pengembangan kerja untuk penanggulangan kekerasan itu memang harus selalu menjalin koordinasi dengan secara sehat,
kemudian dengan pemangku kebijakan. Nah, ini harus ini. Kenapa? Karena mereka lah barangkali kita bisa mengkoordinasikan, kemudian menyelaraskan upaya-upaya pencegahan kekerasan agar lebih berkelanjutan dari waktu ke waktu. Yang terakhir barangkali sebagai tanggapan suaranya ya, evaluasi dari